Kembali lagi di Caur Cakap Ngaur. Palsu ya bang? Jangan dibuka di sini. Boleh dong, bang kenalin diri dulu. Enggak. Tolong. Ini audionya dari mana sih bang? Dia dari sini nih, dari yang ini. Oh yang ini. Ya. Oh. Maaf, HP saya jatuh. HP saya jatuh. Oh di sini mic-nya. Iya. Oh, ini diginiin ya bang ya pasti ya? Iya. Mas jangan dilepas-lepas. pengen tahu. Jangan. Kepo, gua orang kepoan bang. Jangan lupa. Udah mas itu enggak yang ini aja, Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Gusti Irwan Wibowo. Biasa dipanggil Gusti Irawan Wibowo, biasa dipanggil Gusti Wiw. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you guys. Oke, Bang Gusti Wiw berarti. Iya, Gusti juga nggak apa-apa. Apa juga bebas kalau misalkan mau ini. Iya. Masalah. Sebenarnya lu tuh lebih nyaman dikenal sebagai Gusti apa? Gusti itu nggak masalah tuh kalau misalkan. Mas, ini nanya dulu. Sabar dulu nih, Mas. Saya nanya dulu nih. Iya. Dumelnya udah dulu. Iya. Sebenarnya lebih nyaman dikenal sebagai apa, Bang? Saya musisi kah, pencipta lagu kah, atau boneka mampang? Segini ya. Sebenarnya ini pertanyaannya berat banget ya. Kayak semua di podcast ada semua. Iya makanya berat banget, gue harus jawab apa ya. Belewa udah. Kue pancong gue nyaman dipanggil pancong, kue pancong. Sering dibolak-balik. Iya, gue gak apa-apa gue gitu. Apa bang, musisi kah? Musisi lah gue mah. Tapi gue kalau misalkan nyamannya dipanggil apa bebas. Tapi gue musisi gue. Musisi atau pencipta lagu? Musisi, pencipta lagu. Satu aja. Pencipta musisi. Keren. Ada emang ada penonton Wendy Cagur begini. Karena lebih milih musisi karena memang senang jadi musisi gitu. Iya, maksudnya emang my life, my choice and my rules emang ada nih. You know, which is like literally gitu. Maksudnya gue di music. The music. Music is in my jantung. mau bersin. Mau bersin nggak jadi. Sorry. Tapi apa bang yang bikin lu akhirnya berkarya di musik? Apa yang bikin gue berkarya? Iya. Gak tahu. Gue nggak tahu. Apa yang bikin gue berkarya ya? Karena seneng aja gue mah. Seneng kayak, maksudnya orang kan kalau seneng ngelakuin apa aja kan itu apa pasti dilakuin mau ngelakuin apa gitu. Kayak misalkan kayak pemerintah itu tugasnya ngapain coba? Ngurusin bumi. Bumi gitu. Cosplay jadi Baim Sore. Itu aja. Gitu karena gue seneng aja gue mah sama musik. Tapi dari dulu bang sering apa mas? Dari kecil gue kan dari kecil kan terpapar musik-musik ini ya, maksudnya kayak luar negeri ya, kayak you name it, kayak Solen Seven. Dalam negeri masih itu. Tapi kan gue tinggal di Amerika. Oh iya. Jadi Indonesia buat gue luar negeri. Sorry ya, Dewa gitu. Enggak, gue kayak dengerin lagu Queen gitu-gitu, terus apa gitulah tuh. Westlife. Cuma nggak terlalu lah gitu. Cuma nggak perlu tahu lah itu privasi gua. Maksud tanya-tanya lah. Yang nggak syuting dong. Nggak syuting dong. 5 detik 5 menit aja selesai. Iya sorry. Iya kayak gitu-gitu. Jadi emang dari kecil suka bikin, terus waktu kuliah belajar bikin lagu. Terus habis itu pada ngerilis semua di kuliahan, anak kuliah. Terus gue juga ikutan deh rilis diem-diem. Gitu. Tapi dari kecil itu emang suka dengerinnya sendiri kah atau ternyata dicekokin keluarga juga dengerin lagu ini nih? Dicekokin pastinya, dicekokin bokap. Dia kayak ini ada Queen, ada Beatles, ada apa? Ada siapa lu? ada banyak lah kayak gitu. Nah, gue nyangkutnya di Queen. Gitu. Jadi gue lebih ke Queen banget dengernya.
Heeh. Tapi kan lagu baru lu genrenya apa? Edikap. Bukan Edi Cup dong. Cup. Edi Supono. Andy Cup. Iya. Ya maksudnya kalau dibanding dari Queens kan beda banget nih genrenya ke sampai genre yang lu buat tuh, Bang. Kenapa bisa gitu? Bisa lah, kenapa lo? Enggak, karena ini sebenarnya Queen tuh Andy Cup juga dia. Jadi genre Andy Cup ini dibuat sebenarnya bukan genre juga sih. Ini bokap Asbun juga. Jadi jenis musik ini dibuat tahun 90-an gitu. Yang dimana kayaknya bokap mungkin udah berbelas-belas tahun di industri terus kayak jengah dengan semua pakem-pakem yang ada. Sedangkan bokap gue tuh punya pemikiran kayak sebenarnya ngapain sih di pakem-pakem gini gitu. Nah, setelah gua rada gedean terus kan gua sekolah musik apa segala macam kan. Iya. Nah, gua nangkep nih pemikiran bokap kenapa dikotak-kotakin karena kan dulu pada masanya kayak misalkan era klasik baru dibilang klasik kan setelah udah rada modern dari era itu gitu. Iya, Karena kan bener. untuk diklasifikasi jadi kan kayak sebenarnya musik itu atau kayak karya seni pada era tertentu yaitu penandanya gitu. Penandanya adalah itu kayak misalkan sekarang kita nih dengan musik-musik yang sekarang ya ini budaya kita sekarang seperti ini gitu. Iya. Kayak orang pinter ya. Tadi ngasal ya, benar. Tadi memang benar gitu. Bener kayaknya. bener. Iya. Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan jatuh cinta dengan dangdut, Bang? Kenapa mau jatuh cinta dengan dangdut ya? Karena nggak tahu karena apa ya? Mungkin karena bokap nyokap itu pedangdut dua-duanya. Sebenarnya lebih ke nyokap sih. Kalau bokap kan sebenarnya basicnya musik-musik rock. Cuma dia emang di industrinya acap kali pandai dan tangkas sekali dalam membuat alun-alunan nada dan dentingan-dentingan piano ya gitu. Jadinya kayaknya ngikut dari situ. Padahal mah aku nggak banyak denger lagu dangdut gua. Oh, tapi nggak tahu kenapa seneng aja. Seneng aja. Jadi kayak referensi dangdut gue ya cuma bokap doang sebenarnya. Paling sama beberapa. Maksudnya yang kayak siapa? Meggy Z. Terus cuma gue nggak tahu judul-judulnya. Terus Iya. Amdan ATT. Itu apa? Pro ATT. Bukan mas. Gitu. Bukan Bang. Bukan, mas. Roma I gitu. Kayaknya ada Roma Irama. Ya kan semuanya pada disingkat Roma Irama kan kayak kenapa gue Irama sendiri ya gue kayak Roma I dah gitu. Iya. Roma I. Iya. Terus lagu baru kenapa diculik cinta, Bang? Kenapa diculik cinta? Ya. Kenapa ya? Karena jatuh cinta ada dua, ada yang emang kita kayak tiba-tiba bisa tahu kenapa sebabnya, ada yang kita benar-benar nggak tahu gitu. Jadi kayak bikin aja perumpamaan, jangan-jangan gue diculik nih sama cinta gitu. Jadi cinta ini kayak mungkin sebagai orang mungkin gitu. Karena lo nggak tahu jatuh cinta karena apa. Iya gitu. Kayak kita anggaplah kayak Tapi itu cintaku ya, bisa diculik cintaku ya. orang itu pasti orang. Iya, ya gitu. Iya. Terus liriknya juga bilang ada nenek sihir kena guna-guna. Maksudnya Iya. nenek sihir tapi kena guna-guna tuh ya gimana, Bang? Nah, itu kan dari sebelum itu kan apa sih liriknya? Luar biasa. Oh, ini kan sebelum ada nenek sihir kan kok bisa ya ada sihir apa gitu kan. Kita buat buat pertanyaan-pertanyaan tambahan aja. Maksudnya ada sihir apa ya? Apa ada nenek sihir? Apa lu kena guna-guna kali? Atau nenek sihir yang kena guna-guna gitu? Atau nenek sihirnya siapa gitu? Atau apa gitu? Jadi kita buat kemungkinan-kemungkinan. Karena kan memperbesar kemungkinan paling mantap kan? Apa gitu? Tapi maksudnya lirik yang kayak gitu doang tuh ternyata risetnya gede juga, Bang. Wah, enggak dong. Maksudnya Berarti itu asal aja. Asal. Tapi
filosofis. Oh, ada filosofisnya. Ada. Iya. Ada. Cuma cari sendiri aja. Terserah orang masing-masing. Terserah Iya, orang iya, mau apa. benar-benar. Gua nggak mungkin ngasih tahu kenapa biar eksklusif. Iya, benar. Biar ada gapnya gitu. Iya. Musisi harus gitu Mas, harus ada gap sendiri gitu. Iya biar kayak wah susah dijangkau. Nah gitu. Tapi gue percaya kalau lirik kreatif itu tuh muncul dari pikiran-pikiran sebelum tidur. Gitu. Oh, iya. Gitu. Nah, biasa tontonan sebelum tidur lu apa? Mari Teguh. Jadi diisi dengan afirmasi positif. Iya. Menangani masalah. Gitu. Kayak kecepatan jawabnya kayak asbun banget ya. Kayak yang ada aja udah. Iya kayak template ya. Apa ya? Maksudnya selain bokep apa ya? Mas dijawab Mas ini. Dijawab dulu. Gue lagi tidur deh sekarang. Apa gak ada gue nonton ini aja nonton apa aja yang ada di TikTok. Oh. Ada gitu subscribe ada gitu gue swap berarti tidur nonton TikTok aja. Bersihin karpet ada nggak? Ada mau. yang bukan nawarin. Oh itu bukan jasa gitu bukan ya? Enggak. Oh iya. Gitu kan. Iya. Jujur bersihin karpet sih. Iya. Itu enak banget sih. Bener. Dari butek. Dari butek banget. Iya. Sampai butek lagi. Kan dibersihin. Iya. Soalnya kan udah bersih tuh. Terus kok tiba-tiba kayak butek lagi. Kenapa ya? Ngulang itu videonya, Mas. Oh, itu ngulang, Mas. Astagfirullahaladzim. Kira kok. Padahal gue penasaran, udah bersih nih. Terus hitam lagi kayak. Lah, kan gue harus nonton lagi bersihinnya nih. Gimana ya? Berarti nggak selesai dong. Enggak selesai. Itu doang yang gue tonton. Jadi ada namanya habis bang gitu. End of video tuh ada. Oh, end of video. Iya, jadi habis itu baru dia ngulang dari awal lagi. Oh, gue taunya kalau yang habis gitu Endgame, Avenger Endgame tuh ada tuh habisnya. Iya, ada juga itu film. Soalnya kan lampu nyala. Gue nonton TikTok videonya habis, gue nggak tahu, lampu nggak nyala, nggak ada orang, nggak ada apa. Terserah dah. Iya, terlalu asbun ya, sorry Mas. Iya. Tapi gitu. Enak banget kayak gini. Lo pernah sih kayak gini? Nggak ada ya? Nggak ada yang pernah kayak gini ya? Goler-goler perut gitu? Nggak. Oke. Nggak like tayang deh kayaknya. Nggak like tayang deh kayaknya. Tapi gimana bang rasanya lagu lu dijadiin soundtrack film akhirnya? Nah, lo tau dari mana? Tahu. Tau dari mana? Tahu ada. Hah? Ada. Iya. 2025 ada. Tau dari mana lo? Ada nanti ya pantengin aja bioskop ada. Pantengin kan dia main gue Iya. kenapa disir pantengin? Iya. Kebalik Mas. Ada. Gimana sih? Gimana perasaan lu akhirnya? Lo yang deal-dealan ya? Kayak lo yang deal-dealan ya? Gua markomnya. Gimana ya? Sepertinya pengalaman yang seru sih. Maksudnya dulu kan penasaran kayak pengen deh lagunya ada di bioskop gitu. Tapi biasanya nih misalkan nih udah dealan nih. Seneng gua. Alhamdulillah seneng banget. Tapi gua curiga nih ya. Pas udah kejadian, wah biasa aja ternyata. Pas gitu gua kebiasaan. Tapi lu awalnya senang banget bang? Seneng pasti, misalnya, wih akhirnya udah sampai. Karena kan kayaknya cita-cita gue di situ tuh kayak, gue pengen deh nyampe situ. Nah udah dealan kan, berarti kan sebenarnya udah nyampe dong. Iya benar. Nah jadi pas udah ditayangin kayak, oh ternyata begini aja rasanya. Gitu. Gue cuma ngebayangin, oh John Williams gini kali ya rasanya kayak, musik gue, gitu kali ya. Kayak gitu kali ya. Berarti kalau nonton, oh cita-cita gue segini doang ternyata. Iya. Sama kayak penonton biasa sih. Dan gak ada yang notice juga sih. Biasa aja tuh, hanya pekerjaan biasa. Tapi lu langsung ini gak bang? Langsung setuju kah ketika dirian itu atau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi? Ada lah, maksudnya kayak mobil emas, perempuan, asik. Iya, laki-laki. Nah, semua. Ada PDD gua emang. Iya. Tapi, nah, menurut nih lagu lagu-lagu lu tuh termasuk yang Andy Coop nggak bang? Mungkin penonton nggak tahu Andy Coop, dijelasin bang Andy Coop. Enak di kupang ya, enak di kuping. Di kuping. Enak di kuping. Andy Coop tuh enak di kuping.
Gitu. Lagu-lagu lu Andy Coop nggak? Andy Coop, insya Allah. Andy Coop. Kan gua menggaungkan Andy Coop dari lagu-lagu gua sendiri. Oh, Jadi apa emang? iya. Gua habis rilis lagu baru. Ada lagi ya? Ada. Judulnya Lanjutkan Perjuangan Kita. Nggak ada yang ini ya, nggak tertarik ya. Udah, Diculik Cinta aja. Tapi serius bang? Ada Serius ada rilisan baru. Ada lirik ini, ada lirik tepuk pramukanya. Bener. Serius nih? Bener. Jadi di lagu itu ada bagian part tepuk pramuka. Ada gua nih. Jangan mas, jangan. Kepanjangan. Tapi itu udah keluar kah? Udah. Bisa didengarkan? Udah. Oh, udah. Kayak nggak tertarik ya mas ya? Fuck lo. Keparat. Maling lo. Nggak tertarik. Iya. Nah nih, sebagai orang yang hazanah musiknya oke nih, yes, ya kan? Gimana cara lu tahu kalau orang tuh nyanyinya fals? Gimana cara tahu nyanyinya fals? Iya. Gampang kan ada, maksudnya kan ada tangan nada. Kalau kita hafal tangan nadanya, kita sebenarnya aman. Kita bisa tahu mana yang fals, mana yang enggak. Gitu. Sebenarnya gak mungkin dong kalau misalkan harusnya nadanya ku terima suratmu dan ku baca na. Gak mungkin dong ku terima suratmu dan ku baca dan aku Tapi ada. Apa kan ada? Ada kan yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Gitu gampang ke ininya. Maksudnya tinggal tampol aja. Ya tes gitu. Gak apa-apa di takol-takol begitu gak masalah. Oh berarti fals atau tidak tuh berarti masuk di tangga nada atau enggak? Di tangan nada atau enggak gitu, sama seberapa yakin orang tuh nembak nada itu. Oh. Gitu. Kayak soalnya kelihatan misalnya kayak do re mi fa sol la si do. Nah, itu kan yakin tuh. Kalau misalnya kayak do re mi fa sol la si. Nah, tunggu solasi aja mulutnya itu mendingan. Kayak gitu. Oh. Iya. Oh, dari awal. Oh. Ilmu baru gitu. Enggak, kayak enggak tertarik. Kayak enggak minat. Bedanya fals sama buta nada tuh? Bedanya fals sama buta nada. Kalau fals itu berarti orang itu sudah menyadari, maksudnya minimal tahu nada tuh. Jadi ngeh, wah ada yang fals gitu. Tapi kalau buta nada itu udah pasti fals tuh. Kayak ngomong aja udah, wah udah nggak usah ngomong. Kayak gitu. Tapi ada ya bang, case-case orang yang buta nada kayak gitu? Ada. Murid-murid gua dulu kan di tes padus. Nah kan disuruh ikutin nada, ada yang kayak coba ikutin ya, teng, ada yang ada yang kayak coba teng, terus kayak nyari, ada yang nyari, ada yang teng, coba nah ini kau disuruh siapa masuk padus ini? Udah disuruh Pak Toyo, nah kamu keluar kayak gitu. Berarti cara ngelatih supaya orang yang buta nada atau fals ini tahu nada tuh gimana? Nah, kalau dari buta nada banget, sepertinya harus mungkin metode awalnya ngebedain nada, misalnya kayak do, nadanya beda apa sama? Oh. Gitu. Oh ada yang ngerasa sama bang? Ada pasti kayak ada nih temen gua nih lagi latihan, dia tuh fotografer, namanya Dipras. Nah ini dia lagi dokumentasi gua nih, saat ada pemain suling. Emang misalkan adalah dalam satu lagu itu sulingnya ganti 3 kali, karena kan pindah tangan nada terus kan, sama ada pindah oktav segala macam, ada kebutuhan segala macam. Jadi Dipras ngeliatin aja, terus kayak dengan polosnya ke kita semua kayak, itu orang ngapain sih gonta-ganti suling, orang bunyinya sama aja. Oh itu, kupingnya sama di mata dia kayak, mungkin mungkin di kupingnya gitu doang. Gitu. Tapi ini tapi Baskara bilang nggak ada suara yang jelek. Nah, cari suara lu itu gimana bang sebagai guru musik? Benar. Sebenarnya mungkin konteksnya Baskara itu nggak ada suara jelek, itu tergantung
konteksnya. Kalau kita penempatan dirinya ke lagu itu bener, ya semua kan jadi bener. Gitu, tergantung konteksnya arahnya kemana. Kayak Baskara, nggak mungkin dong kayak di lagu, kan kalau Baskara kan lagunya kayak aku kan apa ya itu kan, nggak mungkin dia nyanyi percayalah, nggak percaya orang gitu ya. Gak ketemu suara lu, nggak ketemu gitu, nggak bakal menang Ami, nggak bakal kayak percayalah, waduh udah nggak ada yang percaya sih sama lu Bas gitu. Tapi kan tergantung konteksnya. Kalau Baskara kan emang tipe suaranya tuh yang dia nggak bisa tuh yang long note gitu. Dia tuh harus yang padat gitu. Makanya lagu-lagunya nggak pernah ada yang dia nada panjang kan, gitu. Jadi emang sesuai konteksnya. Berarti dalam kasus ini berarti si Baskara ini tahu gue kapasitas vokalnya segini. Berarti gue nadanya ngambilnya gini aja, gitu. Oh berarti suara tuh ada tipe-tipenya lagi tuh? Ada tipe-tipenya. Ada yang di hook, ada yang di apa, ada yang tusuk sate. Masih banyak gitu. kayak nggak yakin. ada ya, tapi benar ada tipe-tipenya. Ada tipe-tipenya. Dan genre kayak genre musik ini kan kayak hanya memfasilitasi si tipe suara orang-orang ini. Gitu. Ya bener. Keren ya gue ya. Keren. Makasih. Ada isinya. Iya. Tapi ini bentar, tapi kalau ini tuh harus gimana sih kalau di Jakarta Keras nih? Maksudnya harus terserah. Ya udah, ayo berantem. Ayo berantem. Gimana? Maksudnya mau gimana? Enggak, maksudnya kan gue nonton yang lain-lain kan pada ini kayak asbun semua. Mabuk gitu. Mabuk ya. Oh, berapa di ranah zat ya? Iya. Oh, iya. Mabuk gitu. Iya. Sebenarnya ya. Selalu ada sisa-sisaan omongan yang tidak penting. Oke. Lo kan jadi guru musik nih, Bang. Kalau ada murid yang nggak bisa nyanyi gitu, lu latih terus kah atau kayak keluar aja deh lu? Karena pasti ada kan yang dikasih tahu terus-terusan, cuman ya nggak bisa aja gitu. Ya, ada dua tipe. Oke. Ada dua tipe murid nih. Ada yang nggak bisa nyanyi tapi dia pengen banget, pengen banget belajar nyanyi. Tekadnya ada. Ada yang sebenarnya nggak pengen banget, dia disuruh sama gurunya. Biasanya kan disuruh guru tuh. Sama lu berarti? Bukan, sama guru yang lain. Yang lain. Kamu ikut padus aja dah gitu. Suka ada kayak gitu-gituannya tuh. Nah biasanya ini nih masing-masing bercabang lagi nih. Maksudnya ada yang si niat ini nih, ada yang kayak benar-benar bekerja keras, ada yang nggak tahu diri. Nah, si nggak tahu diri yang suka ngaceng-ngacengin orang. Gitu. Jadi ada nih anak padus yang udah lagi nada-nada tinggi, nggak nyampe, dia ketawa. Di tengah-tengah itu. Iya, nggak nyampe, buat dia lucu. Gua nangkap nih, ya sebenernya kocak nih, sebenernya lucu nih. Cuma kan lagi ngajar. Benar. Nah terus gue panggil, kamu kenapa ketawa? Nggak apa-apa Pak. Oh iya, maju ke depan. Gue senyum-senyum maju ke depan. Coba nyanyiin nada yang sama. Wah, jelek banget suara lu, sampah. Gue gituin. Gimana rasanya nak? Gimana? Gitu. Kita terlalu galak ya? Iya. Kayak itu berlebihan nih Bang. Iya. Ya udah gue ubah ya. Kodenya maafin gue. Iya. Tapi bener lu tegur kayak gitu. Gue tegur kayak gitu. Maksud gue maksudnya nggak ya gitu, nggak sih, cuma kayak lu kalau misalkan emang nggak mampu, lu gak usah ngatain orang. Gitu. Kalaupun lu mampu, gak usah sosokan paling mampu gitu. Gitu. Berarti lu kesel juga Bang sama anak-anak yang mampu, cuman dia ngetawain yang nggak mampu. Iya kesel. Sama aja kayak orang kaya ngatain orang miskin. Iya. Nah berarti si orang tadi nih kayak orang miskin yang sok kaya hitungannya. Iya kan? Udah nggak kaya. Udah bang nggak sanggup mengetahui orang miskin lo. Lalu yang miskin. Sama kayak gitu. Tapi setelah lu tegur gitu dia keluar ekstrakurikuler kah atau? Enggak, dia masih bertahan dulu, gua tahan dulu sampai emang sebenernya gua mau ngeluarin. Iya. Harus dari gua yang ngeluarin. Gitu. Ntar nggak lama kayak lu mendingan cabut aja deh gitu. Tapi kalau tetap kekeh gimana Bang? Enggak, saya bisa Pak, saya bisa buktiin.
keluar. Nggak ada keluar gitu. Tapi gue bang galak gue kalau ngajar soalnya. Galak. Kalau gue keluar gitu. Oh berarti lu nggak yang tipikal bercanda-bercanda juga nggak pas ngajar? Tapi bercanda juga, maksudnya gimana ya? Kayak awal-awalnya sih kayak bercanda-bercanda dulu. Jadi kalau misalkan kayak ayo kita nyanyi nih bagian sini sampai sini. Kalau misalkan ada yang salah, karena udah dulu 2 kali nih. Karena kalau misalkan ada yang salah, kalian aku tunjuk ke depan, terus suruh lari ngelilingin lapangan, tapi jalan kaki aja. Aman. Nah, tapi sampai gini. Aku salah. Aku salah. Gue suruh kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin secara stamina aman, malunya. Perlu gue permainan mental gue. Gitu. Sampai ada yang kalau ada yang songong kayak gitu, baru gue ajak ribut beneran. Oh, bener. Bener. Gitu, lu gak usah so asik gitu. Oh, ayo ke Beyond. Oh gimana Mas? Beyond kom. Wah, terlalu selos Mas. Iya, jangan lagi banyak masalah loh, selos jangan diomongin loh. Oh iya benar. Marah loh. Lu kayak Paris Fernandes sih lama-lama mukanya. Kayak juga lagi rame juga deh yang abang sebut tadi. Siapa? Itu Siapa sih? ada. Gue nyebut apa sih emang? Ini tangga ada. Enggak, Paris Fernandes. Iya lu mirip Paris Fernandes sumpah. Coba lu ngadep ke teman-teman lu dah sekarang. Jangan. Malu ya lu. Enggak ada pohon pisang. Salam dari Anjay. Ya maaf ya Mas ya semua. Kok makin rame sih yang nonton? Kalau musisi itu harus bisa semua alat musik gak bang? Atau cuman bisa satu udah bisa disebut musisi? Nah kita ini dulu ya, musisi ini kan sebenarnya pelaku musik gitu. Jadi kalau misalkan perkara bisa main satu instrumen atau enggaknya, selama dia melakukan itu dan kayak bekerja di bidang itu udah bisa disebut musisi sebenarnya. Gitu. Iya gitu. Kayak banyak dead air-nya di sini. Ya nggak apa-apa, nggak semua harus inilah. Ya, benar, nggak semua benar. harus kayak dar, diem aja gini. Nyaman. Gini. Nggak apa-apa. Nggak perlu ini, nggak perlu apa. Apa alat musik pertama yang lu mainin bang yang akhir? Drum. Serius nih? Bener. Serius? Iya serius, kayak nggak percaya ya. Drum gua. Iya itu ditarik-tarik. Ya nanti semua orang akhirnya tahu oh ternyata ini. Orang taunya 4 ini nyala. Jangan ditarik. Iya. Ini dari SCTV ya. Iya. Ini SCTV ini net Ya, ini udah berubah MD MD ini Antv. Antv. Kalau ini? Jakarta Plus aja. Kalau Jangan dipancing. Apa tadi alat musik yang paling lu jago banget akhirnya? Nah, kalau alat musik yang jago banget gak ada gua sejujurnya. Gak ada yang expert gitu, gak ada. Tapi kalau alat musik pertama yang gua pelajari drum. Oh, drum. Kenapa drum? Kenapa? Karena dulu gue suka main ritmik, suka gebuk-gebuk gitu. Akhirnya dibikin drum deh gitu, suka drum gitu. Ternyata pas udah bisa main beat apa segala macam, bosen. Anak kecil kan bosenan ya dulu ya. Ya udah pindah-pindah. Akhirnya pindah ke musik apa bang? Alat musik apa? Enggak, gue economy building. Gue business management gue langsung. Kayak beda tuh. Kan musik ini ngomongin alat musik nih. Kenapa tiba-tiba? Ya kepikiran di kepala itu ya gue keluarin aja. Ya habis itu ke gitar, ke piano, habis piano ke vokal. Tapi itu ceritanya kayak les-lesan semua, nggak ada yang fokus. Pas fokus baru di SMA. Oh, di SMA akhirnya fokusnya di SMK. SMA mas. Tadi kan SMA. Iya, enggak, tapi kan gue di SMK-nya, jadi SMK musik. Nah, fokusnya itu di vokal. Oh, vokal. Nah, di situ kan ada belajar piano wajib apa segala macem. Nah, akhirnya gue baru bisa tuh main piano. Oh. Baru lebih bisa tahu chord karena kan belajar teori-teorinya tuh. Oh, ada chord ini gitu. Oh, jadi semua siswa di situ wajib bisa piano. Wajib. Kalau nggak bisa, Dipukul. Nggak, paling disiram air keras.
Dan juga ditenggak oleh soda api. Nggak apa-apa. Ya nggak lulus kalau nggak bisa. Harus mau nggak mau. Rada licin gitu. Kayak nggak ada di piano. Mana yang lagi? Sanaan mas. Iya, kayak gitu-gitu. Oh. Nggak serius ada nggak maksudnya kayak ternyata Pasti ada. Kan karena kan grogi, terus kadang AC terlalu dingin. Kayak gitu-gitu ngaruh tuh. Iya. Tapi lu ada rencana bikin ini nggak bang, tempat les musik gitu, dan lu yang ngajar? Nggak ada sih. Ini kenapa ngantuk nih? Nggak ada sekarang, tapi kayak nanti ada lah gitu. Oh, tapi nanti ada. Ada. Gue pengen jadi pengajar gue. Oh, kenapa tadi kan kenapa nggak fokus berkarya di musik aja tuh? Terus. Fokus. Berkarya fokus, cuma kayak di hari tua nanti pengennya ngajar aja. Oh, pengen yang ngajar. Iya, maksudnya biar ada yang apa kayak gitu. Ngapain kayak daripada gabut di rumah, kongkong kaki, mainan burung. Main burung. Gitu. Iya. Tapi apakah akan ngajarin semua alat musik? Atau enggak bang? Atau beberapa doang? Enggak sih, cuma beberapa aja sih. Nggak harus ini lah. Apa gitu kan? Nggak harus ya. Iya. Tapi kipas angin ini membuat gue pengen berak. Gue udah mulai nggak fokus karena gue pengen berak lagi deh. Oh, mau dijauhin. Nanti beraknya makin jauh. Kayaknya enggak nyambung deh. Kayak ngang. Iya. Kalau pajak 12% ya bang. Wah, itu menarik banget ya teman-teman, tiba-tiba pajak ya. Musisi itu kena pajak. Musisi. Kan semuanya merata kan? Oh, merata semua. Gua nggak tahu kebijakan gimana sih? Iya, nggak tahu juga sih. Makanya nanya gitu. Nggak tahu. Coba tanya ini aja Pak Prabowo. Gimana? Asik. Akrab. Nggak tahu lah, bukannya gimana sih? Nggak tahu juga. Tergantung kan, kalau musisi yang kaya mungkin dapet kena, kalau yang kan gitu kan. Ya gue jangan tanya gue lah. Tanya Ahmad Dhani udah di DPR dia, DPR. Iya. Tapi boleh dong bang, coba bikin lagu tipis-tipis buat pajak 12%. Oke. Terlalu di request. Nih, pajak 12% ya. Pajak. Ih, pajak. Ih, 12% naik lagi, miskin terus. Aduh Gimana ini? Jadi bingung. Aduh bingung. Jadi bingung. Aku bingung. Jadi bingung. Aku bingung. Ya, terima kasih. Lu tuh kalau main gitu udah langsung bisa tahu, oh ini chordnya gini, nanti liriknya gini atau gimana? Iya, kalau sekarang ya. Kalau sekarang ya. Berarti itu terus dilatih dan akhirnya terus dilatih sampai terbiasa. Dulu nggak bisa sama sekali. Kalau misalnya lu suruh gua bikin lagu mendadak, pasti gua kayak bentar gua tulis dulu. Gitu. Gua harus nulis banget. Tapi sekarang akhirnya lu sepeka itu ya, Bang. Makanya kalau lirik ini itu bagusnya di sini kata ini, di kunci ini. Kayaknya mulai keasah kayak gitu-gitunya. Mulai keasah baru mulai ini. Sebenarnya gara-gara gua sama teman-teman di Kedutaan Besar Bekasi suka mainan ini lagu yang instrumental, dibikin ada liriknya. Gitu. Dari situ iya. Keren juga lu, Bang. Iya. Pasti. Amin. Gitu. Tapi keseharian lu sebagai musisi itu gimana, Bang? Apakah nulis lagu terus? Apakah kadang-kadang main musik gitu? Keseharian gua biasa aja, nonton film, nonton YouTube, terus kalau ada kerjaan digarap musiknya, kalau kepikiran bikin lagu bikin. Kadang ada waktu luang untuk nonton kayak konser-konser orkestra tapi di YouTube ya gitu buat belajar gitu. Kadang gitu, gua ngisi waktunya buat belajar sih biasanya. Oh, kalau nonton tuh termasuk bisa belajar juga, Bang? Bisa. Karena kan dari ilmu yang dari sekolah
ini kepake akhirnya pelan-pelan. Jadi udah nggak yang kayak dicatat-catat gitu, udah enggak. Jadi udah tinggal masuk ke kepala aja. Oh, ternyata bisa ya diginiin ya. Oh, ada ini ya. Jadi mencoba ngebuka sudut pandang aja. Oh, gitu untuk pembaruan gitu-gitu. Tapi lu kan Bang, maksudnya sebagai musisi dan udah cukup oke lah di bidang musik gitu. Berarti lu kalau nonton musik nih nggak lagi menikmati Bang, kayak oh ini kodenya harusnya ke sini, ini harusnya kuncinya harus ke sini nih, gitu kan? Nah, ini gue baru bahas sama cewek gue ya. Ternyata gue kan ngerasa itu cara menikmati gue seperti itu ya. Tapi ternyata kayaknya karena gue dari kecil sampai sekarang tuh hidupnya di dapur terus. Maksudnya kayak kalau nikmatin performance tuh jadinya kayak udah Menilai. tahu duluan, iya, kayak kalau nggak menilai jadi kayak oh gitu, oh bisa ya jogetnya ke sini ya, oh lightingnya bisa ke situ ya, gitu, oh soundnya bisa kayak gini sebenarnya ya, gitu. Jadi orang kayak misalnya denger lagu Rane kayak semua gini, Iya, menikmati Gua kayak, semua. gitu gua ngeliatin, Itu tadi lagu. kayak gini. Nah, kalau nggak merhatiin sekitar. Kalau misalkan kan suka ada yang kayak wah, cuy, tapi udah nyanyi duluan kan kayak. Oh. Nah, kamu bangsat kamu. Iya, kamu ngeduluin, kurang ajar. Kayak gitu jadinya. Tapi lu tetap nyaman aja kan kayak gitu atau? Nyaman-nyaman aja. Tapi iya sih ada gak nyamannya sih gua. Kalau misalkan lagi nonton, kemarin gua lagi nonton apa ya? Film Indo gitu. Nah, gua udah mau nangis gua kayak ini aduh sedih banget lagi. Pas sedih terus lagunya kayak gue jadi nangis kenapa lagunya kayak gini gitu. Gue jelek banget Oh, gitu. jelek banget. Iya, maksud kenapa gini ya gitu. Itu berarti hal yang gak lu nikmatin akhirnya. Iya, tadi gue mau nikmatin ceritanya aja malah jadi keganggu kadang-kadang. Berarti itu secara otomatis aja Bang. Iya, itu otomatis. Kayak tiba-tiba saat gitu misalnya lagi nonton pengadeganan, tiba-tiba misalkan ada ting gitu, tapi yang ini kayak nggak ada dasarnya nih gitu. Jadi kayak lagi ini ting apa? Kenapa ada itu? Maksudnya merepresentasikan apa di layar? Kayak gitu-gitu. Asik ya, kritis ya. Jadi malu gua. Nah, jangan kayak kelihatan pinter gitu gua. Tapi susah nggak Bang hidup sebagai orang yang gemuk? Gemuk. Iya. Nah, karena gua kan kecilnya gemuk. Pas SMP ke SMA itu kurus banget gua. Woi, ganteng. Nah, sekarang kan mungil ya. Sekarang udah mungil banget. Gemes. Udah apa ya? Kayak tai lah. Iya, sekarang sih sebenarnya biasa aja karena udah sempat amfibi kan gitu. Tapi kalau nggak nyaman mah tetap ada. Kayak misalkan bau gendut. Oh, ada bau. Ada bau gendut tuh kayak bau apa? Lipetan-lipetan Emang khas. Ada baunya Bang. Ada. Mau. Ada. ada lipetan khasnya terus kayak sebenarnya kan kalau keringat itu kan nggak pernah ada baunya kan. Iya. Yang bikin jadi ada baunya kayak keringat terus ini kelipet nih. Nah, kelipet. Oh, itu yang bikin. Iya, jadinya nah bakterinya lah yang bikin bau kan karena kegesek apa segala macem. Jadi gua sering banget kayak update wangian gua parfum ada 2, gua Posijab sama ini lagi. Sama parfum beneran. Iya, jadi Posijab buat di dalam, habis itu ces gitu. Gitu. Tapi lu kalau orang gemuk tuh bukannya suka gerah gitu Bang? Maksudnya sering ngerasa gerah. Iya. Ditambah rambut gondrong. Iya, gerah. Makanya gue sering banget ini sebenarnya muncir. Kalau lagi syuting aja gue kayak gini. Terus gue pakai ini. Nah, tapi sebenarnya gerah banget. Maksudnya secara ini mah cuma nggak apa-apa. Kan kalau sekarang kan apa ya demi visual gue aman aja. Oh. Kayak gitu. Iya. Matanya ketutup tuh. Hah? Kenapa sih emang? Kayak agak ke atas dikit kayaknya. Oh. Nah. Bukan. Topinya. Iya. Lu kan gemuk nih Bang itu. Maksudnya seberapa sering sih Bang lu ketemu sama dede lu yang di bawah? Maksudnya kan kehalang lah. Oh, gue masih sering, gue masih bisa hitungannya. Oh, masih bisa? Masih gue kayak kadang dedenya yang kayak Bang, ya. Oh, dia panjang banget. Jangan, kadang suka gue cium. Kadang ngerangkul gue
Gitu masih. Yang Fleksibel ya? Fleksibel. Cuma gue sering menyebut dede gue ini Yupi Burger ya. Yupi Burger. Karena berlapis-lapis. Berlapis-lapis dan kenyal dan gitu. Tapi setelah gue lihat nggak sekecil Yupi Burger ya. Oh iya. Segede inilah. Nggak ini. Kamu ketipu. Keprank. Tapi lu pernah nyobain berak jongkok nggak bang? Pernah dong. Gue kan dari sebenarnya baru 2 tahun ini gue berak duduk. Karena kan karena biasanya jongkok. Malah gue lebih prefer jongkok. Oh bukannya susah ya kalau gemuk tuh bang? Gue nih itu kayak tadi mungkin gemuk tapi gue kan olahraganya lumayan gitu. Jadinya gue bisa jongkok. Gue bisa jongkok yang jongkok Asia sama jongkok Ronaldo bisa gue. Apa nih bedanya? Maksudnya kalau jongkok Ronaldo kan rada jinjit gitu kan. Iya. Orang Eropa kan jinjit kan. Sumo lah kayak jongkok sumo. Wah, kalau sumo mah dia mau jongkok mah duduk itu dia. Kursinya di pahanya. Sumo. Iya, jinjit bisa. Napak bisa. Jengjot juga bisa. Jengjot rada gini juga bisa gua. Rada jengjot dikit. Masih bisa. Oh berarti nggak yang susah-susah. Fleksibel karena ternyata kan gua kan waktu itu kan kretek yang Cleopatra ya? Apa namanya? Kretek abal-abal. Apa sih namanya? Kairo. Mesir. Udahlah. Ya itu pokoknya kertas-kertas gitu. Nah, jadi gua nggak pas dikeretek tuh nggak bunyi. Itu kenapa? Ada penjelasannya? Ada karena sendi gua lentur semua. Sendi gua kepake dengan semestinya. Gitu. Jadi yang kaku nggak ada. Malah si orang kretek itu kaget. Jadi pas gue diginiin gak bunyi kan. Kayaknya udah habis mas. Nah gue bilang enggak, ini masih ada. Gue gini sendiri nih, mandiri. Dia kayak, kok bisa sendiri mas? Iya. Jadi gue kenal tulang-tulang gue sendiri. Jadi gue bisa kayak mana yang sekira kayak ini kayaknya ada gak bener nih. Tak tuh. Oh dia cuek aja. Tuh. Enggak, itu kayaknya dari mulut. Oh ya maaf ya tapi gitu. Iya. Gitu. Selain aktif bermusik, jadi musisi lu kan juga aktif bikin konten di TikTok nih. Iya. Kok bisa sih komentar di TikTok lu tuh lucu-lucu? Nah nggak tahu tuh. Kalau TikTok kan random ya, jadi biarin aja sih, gue nggak gimana gitu. Karena kalau mainnya lucu. Tapi lu sering gini nggak bang? Sering bacain komentar-komentarnya nggak? Kalau TikTok jarang gue nggak ini takut gue. Kenapa? Takut gimana gitu. Tapi tapi kadang gue baca. Tapi ini komennya kayak nggak jauh-jauh dari Java dah. Iya, itu tuh gimana bang? Lu kan sering dimirip-miripin sama Java gitu. Ya nggak apa-apa lah. Merasa mirip nggak? Hah? Merasa mirip nggak? Enggak. Yang enggak lah. Gue mirip ini, gue kayak Joe Biden, gue masih mirip lah. Gue masih ngerasa kayak 12-13. Bukan 11-12 lagi. Ya gitu. Iya. Tapi sorry nih bang ya. Iya, gue maafin ya. Gue juga sorry nih. Iya. Kalau misalkan emang gimana ya. Di sosmed ini kan lagi rame lah. Sosok nama Agus atau Gus. Iya. Sebagai orang yang ada nama Gusnya juga. Gimana perasaan lu bang? Pertama-tama ini cukup memalukan ya untuk klan Gus ya. Gus. Maksudnya ini gue perwakilan Gus juga kayak ini kenapa acap kali terjadi seperti ini ya. Adalah yang buntung cabul, ada yang guru musik, guru piano cabul. Tapi itu guru musik juga begitu ya. Nah terus itu baru ketahuan satu. Akan ada ketahuan yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang merasa murid-muridnya itu sebagai nama yang ada Gusnya nih bang, gimana? Iya. Apa sih tadi pertanyaannya? Kalian di sosmed kan lagi rame yang nama Agus. Oh iya. Gus juga. Nah, lu kan sebagai orang yang ada nama Gusnya nih, gimana perasaan? Perasaan gua lega habis berak sih. Enak banget ya. Ayo kipas pantang lagi, ayo bisa gua sekarang. Enak banget. Perasaan gua ini cukup memalukan ya. Ini tidak bisa dibiarkan. Tapi gak apa-apa juga sih. Maksudnya biarin aja juga gak apa-apa. Gitu. Saya sebagai perwakilan
Clan Gus Keren Gus. mengucapkan minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Gitu saya. Gitu. Ya biarin aja lah. Gua nggak ada urusan. Tapi jadi komennya ini apa kayak cuma gua doang Gus yang paling menyenangkan. Iya, bener. Iya. Tapi gimana Bang? Lu seneng gak dapat komenan kayak gitu? Senang. Biasa aja ya. Gak ada gimana. Tapi itu pas banget tau. Jadi apa yang kasus Gus Miftah viral, sebenarnya besoknya gue rilis lagu. Jadi kayak pas banget apa? Gue bilang aja, gue belain es teh manisnya. Iya, sudahi sedihmu. Lanjut ke perjuangan bersamaku gitu. Gue sekalian campaign aja. Nyolong. Lumayan lah. Insangnya tinggi. Iya, cuma kalau sampai ada Agus yang cabul, Guru musik cabul sih gue keplak sih palanya. Oh, ini untuk kalian yang murid-murid sekolah musik yang merasa dicabuli, nah lapor aja ya, mumpung lagi bisa. Oh, nanti nggak akan bisa? Bukan nggak akan bisa, kan biasanya orang nggak berani. Oh iya benar. Orang suka nggak berani kayak gitu-gitu, apalagi perempuan takutnya ini, wow, cabul kadang-kadang. Iya. Lapor pokoknya. Lapor aja, dilapor. Sebelum akhir video ini Bang, boleh kali kasih tipis-tipis bikinin lagu untuk Jakarta Keras nih. Jakarta Keras. Karena sejauh ini belum ada nih. Oh iya. Karena belum ngundang musisi juga. Oh iya. Ada dari gue musisi nih. Iya, pertama. Nih kita mulai dari lirik dulu ya. Oke. Kita judulnya Jakarta Keras. Nah, kita bikin lirik. Kalau jangan lagu deh terlalu panjang, jingle. Oke. Nih, Jakarta, kita mulai dari Jakarta juga. Jakarta panas, Jakarta geragas. Yoi. Harus rima. Iya dong, Jakarta beringas. Terus Akbar. Enggak. Kenapa ada? Kenapa ada nama orang di akhir ya? Ya nggak apa-apa. Kan representasi orang Jakarta, Akbar. Gitu. Jakarta Keras harusnya tadi. Oh udah iya. Panas, beringas, keras harusnya. Ya habis lu ngomong rima ya kan gue jadi mikir antinya ya. Jakarta panas, Jakarta beringas. Jakarta panas, Jakarta geragas, Jakarta beringas, Jakarta keras. Gitu. Terus semua terangkum, asik ya kan? Iya. Terus semua terangkum dari lamunan hingga jadi perkakas. Gitu. Iya. Tuh udah tenang aja kawan. Hingga jadi perkakas. Tangkas gitu. Ada gitunya juga. Iya, tangkas. Jakarta keras gitu nih. Kita bikin itu ya nih, liriknya nih. Jakarta panas, Jakarta geragas, Jakarta beringas, Jakarta keras. Semua terangkum dari lamunan hingga jadi, jangan jadi perkakas ya. Iya aneh ya. Hingga jadi apa ya? Hingga jadi penggagas. Gitu. Oke. Nih. Terus kita mulai buat. Karena Jakarta keras. Di sini kan Jakbar. Jakbar. Kita harus rada ngepang-ngepangan. Racun. Masih tadi jangdutan udah jadi, udah ada IP-nya, udah kena copyright kalau dia nyanyi. Iya, kayak bungkusannya gitu. Tadi itu. Kayak beda tadi yang geragas tadi panas memanas tadi enggak. Sorry. Apa ya? Jakarta panas, Jakarta geragas, Jakarta beringas, Jakarta keras. Semua terangkum dari lamunan hingga jadi penggagas. Tangkas, Jakarta keras. Wow.
Tolol ya. Bukan racun kan? Bang bisa racun. Bisa racun. Iya iya. Tapi terima kasih bang ya. Ya, sama-sama. Ya. Bapak kayak bagian itu akan kita cut. Ya. Ya. Tolol, bagian tolol. Apa nih bang plan lu ke depannya? Plan ke depan. Nah, plan ke depan gua akan membuat sebuah gebrakan dari Andy Coop ini. Yang di kopi ya. Iya, dari si Andy Coop ini berupa album berisi entah berapa track, tapi yang pasti itu isinya musik-musik akulturasi yang ciamik semua. Dan pasti Andy Coop. Yang pasti Andy Coop. Dijamin. Enggak juga deh. dijamin deh Andy Coop. Gitu. Berarti tinggal tunggu aja rilis-rilisannya. Tunggu aja rilis-rilisannya. Gitu. Oke, terakhir nih bang, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Singkat saja. Apa ya kata-katanya ya? Jakarta panas. Jakarta keras. Beringas, Jakarta keras dan akbar. Ini Jakarta banjir, tapi hati kita jangan dibanjiri oleh luka-luka lama. Lanjutkan perjuangan kita. Jakarta, mantap, akbar.